Welcome to OKT, obrolan kantin tambang by Indonesia Mining Student Network. This podcast will cover exclusive career journey stories of mining expert, sharing career journey, insightful stories, and inspirational information. Be ready, listen, learn, and share. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast OKT episode 6 by IMSN. Pada episode ini kita akan membahas mengenai perempuan Indonesia yang berkecimpung di bidang pertambangan, yang datang jauh dari Pulau Samosir hingga menjadi senior modeling geologis di tambang Australia, yang juga sekaligus menjadi sosok seorang ibu, yaitu Ibu Jelita Sidabutar. Selamat datang Ibu Jelita Sidabutar, gimana kabarnya? Baik, terima kasih Pak Malik dan juga tim dari ISM telah mengundang saya untuk podcast kali ini. Thank you. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Malik Ardian. Saya adalah seorang mahasiswa angkatan 2021 Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta yang saat ini sebagai sub leader dari Content Creative Professional Relation IMSN. Di sini saya akan memandu jalannya podcast dari awal hingga akhir sesi. Nah, di sini saya dapat pernyataan dari internet. Pernyataan yang ibu pernah nyatakan sendiri. Bagi saya, prioritas saya adalah orang-orang di sekeliling saya, dimulai dengan suami dan anak-anak dan tentunya diri sendiri. Nah, ini cukup menarik nih karena ibu bekerja di yang pekerjaannya itu membutuhkan kerja di lapangan terbuka gitu, dan sekaligus menjadi seorang ibu di rumah tangganya. Nah, itu boleh diceritakan sedikit mungkin mengenai latar belakang keluarga ibu sendiri. Nah, itu sekarang bagaimana? Ya. Sudah berapa lama? Di Australia, oke. Thanks ya Malik atas pertanyaannya. Jadi sedikit latar belakang terkait saya itu sekarang saat ini tinggal di Adelaide, South Australia, dan sudah berada di sini sekitar 2,5 tahun. Tapi sebelumnya saya sempat tinggal di WA di Perth. Sebelum kita pindah ke sini ada sekitar 6 tahun di sana. Dan sebelum itu kita tuh tinggal di Jakarta, tapi originally saya itu berasal dari Samosir, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Saya punya keluarga dengan memiliki 2 anak. Mereka itu saat ini sudah berumur 12 tahun, yang paling besar dan di year 7 ya. Dan satu lagi itu berada di kelas 5 SD atau di sini namanya primary school. Cowok cewek atau? Begitu. Dua-duanya laki-laki. Ya, begitu. Oh, berarti sempat ini ya, Bu? Sempat pindah site, enggak terus-terusan di Adelaide. Sebelumnya di Perth. Tidak. Iya, jadi dulu saya itu kebetulan ketemu dengan suami saya itu berada di site. Jadi waktu itu kami sama-sama bekerja di PT NHM, subsidiari dari Newcrest Mining and Gold yang berada di Halmahera Utara. Jadi setelah saya menikah dengan suami saya, kita sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun dan kemudian kita tuh decide untuk pindah ke Australia waktu itu di WA. Sebelum saya itu sempat kembali lagi bekerja di mining industry. Saya sempat hiatus selama 5 tahun itu sebelum saya kembali lagi bekerja di pertambangan. Nah, itu dedikasi saya kasih itu ke anak saya untuk waktu itu untuk look after mereka sebelum pada saat mulai saya mengandung dan kemudian melahirkan mereka gitu ya. Saya dedikasikan untuk look after mereka selama 5 tahun lah gitu sebelum saya kembali lagi ke mining industry. Dan di perjalanan saya itu yang
5 tahun di WA itu, saya sempat tinggal di kota kecil di mining town selama 2 tahun untuk supaya saya itu lebih gampang untuk masuk lagi ke mining industry seperti itu. Dan kemudian setelah 2 tahun di di remote area, baru kita pindah lagi ke kota besar Perth di ini WA. Jadi total sudah berapa lama Ibu tinggal di luar Di Indonesia? Australia itu kita sudah lebih dari 7 tahun, sekitar lebih dari 7 tahun, dari 2016 lah. Oh, dari Hampir 8, ya, Oh, 8 tahun. berarti emang sudah berkeluarga di Indonesia gitu. Iya, saya sudah iya. Awalnya sih sebenarnya tujuan utama kita pindah ke Indonesia, balik ke Australia itu bukan untuk bekerja di sini, bukan. Tetapi memang tujuan utamanya itu adalah ingin memberikan mungkin edukasi yang lebih baik kepada anak atau opportunity terkait edukasi kepada kedua anak kami gitu. Itu awalnya tujuannya seperti itu. Itu sedikit latar belakang saya ya. Nah ini cukup menarik juga nih, kenapa sebagai perempuan juga mungkin kan yang sebagaimana kita tahu pertambangan itu kan field-nya itu kan mostly sama laki-laki gitu. Buat ibu sendiri kenapa memilih pertambangan di antara karir lainnya? Sebenarnya ini pertanyaan sangat sulit ya buat saya, karena sejujurnya saya itu awalnya tidak ingin bekerja di bidang ini. Tetapi waktu itu pada saat saya SPMB ya, waktu itu tahun 2001, saya itu ada 2 pilihan, dan pilihan kedua saya itu adalah geologi gitu. Tetapi sebelum saya mendedikasikan diri saya untuk mengambil pilihan sebagai geologis itu, saya sudah melakukan sedikit research gitu. Saya pertimbangkan, saya dan kakak saya yang paling besar itu mempertimbangkan berdasarkan universitas yang akan saya pilih, dan kemudian juga lapangan pekerjaan. Pada saat itu tahun 2001 itu, saya itu sangat terinspirasi dari beberapa kakak-kakak kelas yang sudah termasuk sukses waktu itu ya, yang di-invite oleh SMA saya waktu itu ke sekolah-sekolah untuk memberikan, pada saat itu tingkat 3 lah ya, kelas 3 SMA, mereka itu di-invite ke sekolah untuk memberikan sedikit insight terkait berbagai jurusan gitu. Walaupun waktu itu pilihan pertama saya bukan geologi, tetapi pertambangan itu dan juga sebagai geologis itu saya tertarik gitu. Lebih ke arah kayak misalkan ke mining industry gitu. Mining and oil and gas lah ya. Waktu itu. Jadi dan kemudian pada waktu itu pada saat kita compare gitu ya, terkait masalah lapangan pekerjaan dan juga banyaknya uh, opportunity di lapangan itu tidak sebanding dengan banyaknya orang yang available pada saat itu. Jadi kakak saya yang paling besar itu, paling tua itu menyarankan saya untuk ambil geologi ini sebagai pilihan kedua supaya saya bisa dapat opportunity yang mungkin lebih besar gitu. Jadi pada saat waktu itu decision-nya itu nggak hanya berdasarkan apa yang saya suka, tetapi berdasarkan kemungkinan lapangan pekerjaan ke depannya itu seperti apa gitu. Dan ini menurut saya ya, saya sangat belajar juga dari situ bahwa decision saya saat ini akan menentukan kehidupan saya ke depannya. Seperti itu. Kalau boleh tahu pilihan pertama itu sebelumnya apa tuh? Sebenarnya pilihan pertama itu saya itu pengen saya selalu dreaming menjadi dokter gitu ya. Dan mungkin itu pada umumnya mungkin anak-anak pada umumnya ya, either mau menjadi dokter kah atau menjadi guru kah atau apapun yang mereka lihat sebagai role model within their
environment gitu, dari lingkungan mereka. Jadi yang saya terekspos pada saat itu adalah ya mungkin, hanya di bidang itu gitu, tapi terima kasih, saya mengucapkan terima kasih juga ya terhadap sekolah saya waktu itu, waktu SMA gitu, di mana mereka itu memberikan insight baru terhadap kami ini anak-anak yang mungkin tidak pernah terekspos terhadap bidang pertambangan pada waktu itu, seperti Dan itu. karena dilihat dari opportunities yang juga besar dan passion yang didorong dari uh, kakak yang lebih tua ya, kakak Iya, kandung. kakak yang tertua ya. Jadi lebih jadi geologi dijadikan pilihan kedua pada saat. Iya, pilihan kedua pada saat itu. Nah itu tadi cukup menarik sih Bu, karena uh, kan datangnya jauh-jauh banget kan dari Pulau Samosir dan sekarang bisa ke Australia. Boleh diceritakan mungkin mengenai latar belakangnya Bu, bagaimana tempat asalnya dan latar belakang dibesarkan oleh keluarga. Karena kami percaya dan juga mencari korelasi antara uh, bagaimana cara seseorang itu dibesarkan dan dan menjadi seseorang yang saat ini apa ibu saat ini menjadi geologis itu. Kita pengen tahu latar belakang. Dari keluarga yang seperti apa seperti ya, dan juga value-value yang mereka miliki gitu ya. Iya. Jadi, kebetulan kedua orang tua saya itu, termasuk lah ya, bukan berkekurangan tetapi juga, cukup lah gitu ya, bukan berlebihan gitu. Cukup dalam artian, mereka itu hanya, petani, 2 orang petani, tetapi mereka itu sangat pekerja keras seperti itu, terutama, ibu saya yang juga selalu mengajarkan kita, untuk tetap ini ya, berusaha di setiap, ini kita kehidupan kita dan juga, ayah saya itu orang yang sangat, berusaha untuk encourage kita to be better gitu, to be better person, nggak cuman dalam masalah ini ya, kehidupan aja, tetapi juga secara edukasi gitu. Eee, Selalu diprioritaskan bagaimana supaya kami mendapatkan yang terbaik gitu, walaupun mereka itu hanya, memiliki latar belakang sebagai, seorang petani gitu ya, tetapi mereka tuh bekerja siang malam gitu ya untuk mem-provide kita secara financially, dan saya itu enggak cuma saya aja di keluarga saya memiliki 2 kakak tertua, abang lah ya bahasa ininya ya, sebenarnya bahasa ke Bataknya itu dibilang abang itu lebih, ke laki-laki gitu ya, kakak laki-laki yang terbesar gitu 2, dan juga saya ada punya 2 adik lagi, jadi kami total itu 5 orang gitu. Jadi, dan semuanya itu, bapak dan mama usahakan itu, mereka itu, untuk mendapatkan edukasi yang, sama gitu loh. Jadi, walaupun mereka kesusahan waktu itu gitu ya, makan aja kesusahan gitu ya, tetapi mereka itu tetap berusaha dan percaya gitu, percaya bahwa, kalau kami diberikan kesempatan untuk belajar atau dan juga ke sekolah yang terbaik gitu ya, kami akan tentunya mendapatkan, atau terekspos ke opportunity opportunity yang lebih atau kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi gitu. Kedua orang tua saya, ya kami berasal dari Pulau Samosir, ada daerahnya, namanya Ambarita, dan, ya di Sumatera Utara seperti itu. Jadi, saya masih ingat banget gitu ya kalau misalkan, ayah saya itu selalu ya bilang sama kita, "Kalau memang otakmu bisa gitu ya, kalau kamu memang pintar gitu, Bapak akan sediakan, dari manapun itu, nggak usah worry terhadap masalah finansial gitu ya, Bapak akan sediakan uang sekolahmu gitu. Yang penting kamu bisa gitu, kamu bisa pilih bebas memilih, sekolah dimanapun gitu. Jadi saya juga bersyukur sih, puji Tuhan, bahwa pada saat itu Tuhan menyediakan gitu ya, menyediakan, kesempatan dan juga, ya, eee
kebutuhan untuk bersekolah itu gitu. Walaupun kami sangat kesulitan, tapi ya Tuhan sediakan lagi. Dari pihak ayah sudah sangat mendorong gitu ya. Iya, iya. Jadi sangat mendorong, sangat mendukung gitu. Bagaimana supaya kita tuh selalu priorities number one itu memang harus selalu belajar gitu, sekolah gitu. Dan saya sangat bersyukur juga punya keluarga, dan maksudnya keluarga itu abang saya yang paling besar itu atau kakak saya yang paling besar itu, beliau selalu support kita gitu, adik-adiknya untuk bisa lebih lagi gitu, achieve lebih lagi gitu. Itu sebagai petani keduanya yang bekerja sebagai petani kah atau Iya, dua-duanya? jadi sebenarnya kalau Petani. dibilang petani itu, petani ya memang mereka ke ladang, ke sawah gitu ya, tapi memang, mama saya, ibu saya itu kebetulan dia berjualan di kantin sekolah gitu. Kebetulan rumah kita itu berada persis di samping sekolah, sekolah SMA Negeri 1 di Ambarita itu. Dan mama saya setiap pagi itu aku masih ingat itu sekitar jam 3 atau jam 4 dia sudah bangun untuk menyediakan keperluan untuk sarapan dan juga lunch untuk anak-anak itu gitu, anak-anak sekolah. Karena ibu saya tuh selalu menyediakan yang fresh gitu, kayak makanan tradisional lah, mungkin Valdo dan mungkin yang lain itu pada pada tahu kali ya, namanya mie gomak dan gorengan gitu-gitulah. Jadi ya mereka mereka benar-benar harus berusaha gitu, berusaha setiap pagi untuk bangun cepat-cepat gitu untuk menyediakan itu gitu. Supaya ready pada saat jam 7 pagi itu kayaknya itu anak-anak sekolah waktu itu kalau nggak salah, mereka tuh udah ada di kantin sekolah itu untuk makan, dari rumah mereka tuh nggak makan gitu. Udah terbiasa datang dari rumah, terus habis itu makan di kantin, terus lunch juga di kantin gitu. Jadi mama itu biasanya udah harus jam 7 itu udah harus ngepul-ngepul lah gitu, ready untuk anak-anak sekolah Itu gitu. dari SD sampai SMP di sana kah, Di Samosir. Ibu atau? Oh iya, sedikit ini ya Oh, cerita terkait ini aja ya, edukasi gitu ya. Jadi di Samosir itu, bukan di Samosir, jadi kebetulan di kampung saya itu namanya itu Ambarita itu, cuman ada kalau nggak salah waktu itu cuman ada satu SMP. Mungkin 2 ya, cuman saya agak lupa. Waktu itu kayaknya cuman ada satu SMP negeri, SMA itu cuman satu, SD itu ada beberapa. Nah, jadi waktu itu, SD itu kita memang ada di kampung ya, di kampung itu gitu, di Ambarita itu. Tapi pada saat SMP, ibu dan ayah saya mengirimkan kami itu pergi ke asrama. Jadi itu ada sedikit cerita kalau mungkin ini sangat ini ya, baru baru juga saya menuangkan tulisan terkait ini gitu. Jadi waktu itu abang saya yang berdua itu tuh kakak saya terbesar itu sebenarnya mereka tuh sudah berada di asrama itu, di asrama masih di kabupaten yang sama atau di Samosir Island itu, di Pulau Samosir itu. Tapi agak sedikit jauh dari rumah kita, ada sekitar mungkin 30 menit lah dari naik transport ya, dari rumah kita. Dan waktu itu kita tuh sistemnya asrama, jadi kita harus tinggal di asrama untuk pergi ke sekolah itu, sekolah SMP RK Budi Mulia, mungkin di sana juga ada kali ya di Jakarta. Nah itu Katolik punya kan. Nah waktu itu saya dan adik saya itu memang kebetulan adik di bawah saya itu kebetulan sama-sama sekolah gitu, dari walaupun dia lebih lebih muda, tapi waktu itu tidak ada TK waktu itu ya di kampung saya. Jadi waktu saya masuk sekolah SD, adik saya itu ikut gitu. Nah, ngekor lah dia, akhirnya dia long story short lah ya. Akhirnya kami berdua sama-sama gitu, mulai dari SD itu sampai sampai SMA, sampai kuliah itu udah sama gitu, tingkatannya sama walaupun dia lebih muda gitu loh. Nah, oh, akhirnya waktu itu, waktu tes ke SMP RK Budi Mulia itu, orang tua saya, mama saya sebenarnya tidak pengen kami berdua masuk di situ, karena akan kamu bisa bayangkan kalau saya punya 2 abang sudah ada di SMP itu,
plus lagi nanti kami berdua, artinya dia akan kesulitan secara finansial. Jadi waktu tes dia itu berdoa, mama saya itu berdoa supaya kami berdua tidak masuk gitu loh, tidak masuk lulus gitu loh. Doanya itu cuman itu aja supaya kami berdua tidak lulus SMP, ternyata kami berdua lulus gitu, puji Tuhan gitu. Nah, sebenarnya ada sedikit apa yang saya percaya pada saat ini ya, kalau saya look back hidup saya ya, bahwa kita itu sebagai manusia kadang-kadang itu kita menentukan apa namanya itu planning kita, tapi Tuhan yang menentukan jalan kita gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi itu Ibu akhirnya juga memilih SMP di sana walaupun Di sana iya. tidak didukung oleh Ibu. Boarding school ya istilahnya? Sebenarnya iya boarding school. Sebenarnya bukannya nggak didukung sama ibu saya ya, kalau bapak saya sangat mendukung walaupun dia lebih perbedaan antara bapak saya sama ibu saya adalah ibu saya lebih realistis, bapak saya lebih optimis. Itu, dua orang yang berbeda, tetapi saya bersyukur punya dua-duanya karena dari kedua point of view yang berbeda ini, kami itu menjadi siapa saat ini gitu. Karena saya belajar banyak dari mereka gitu. Jadi waktu itu mama saya berdoa supaya kami tidak masuk ke sekolah itu hanya karena dia concern terhadap financial situation aja. Tetapi kalau masalah itu tadi aku bilang di awal bahwa orang tua saya itu mendukung, bapak saya terutama ya mendukung kemanapun kami pergi, iya mau gitu ya, asal yang penting saya punya otak aja gitu ya, maksudnya bisa gitu ya, compete dengan orang lain, dia akan dukung gitu. Nah, ibu saya ini lebih ke, eee, aku tahu mereka dua bisa dan bisa dimanapun, tapi dia berharap lebih realistis lah karena saya punya 2 kakak yang sudah saat ini, sekolah di, asrama yang sama gitu. Jadi dia kayak berpikir secara bagaimana saya akan provide ini anak-anak gitu, kebutuhan anak-anak. Tetapi memang ya, menurut saya apa yang tadi saya bilang itu adalah, kalau ayah saya itu atau bapak saya itu, lebih ke, ini memberikan dia tahu, sekolah yang terbaik itu akan memberikan opportunity yang lebih baik lagi, gitu sih. Karena pengaruh dari lingkungannya juga mungkin ya? Iya, betul. Itu dengan siapa kita itu hang out gitu ya, akan determine our future dan juga akan determine how we behave, itu, seperti itu. Eee, Kalau perjalanan di SMP ke SMA-nya sendiri, SMA-nya itu sendiri masih di daerah yang sama kah atau bagaimana? Oke, jadi, SD tadi di kampung ya, SMP, pergi sekitar 30 menit masih di Samosir ya, masih di pulau yang sama, tetapi, SMA itu saya, across the lake, tahu sendiri kan Samosir itu surrounded by Danau Toba gitu ya. Mhm. Jadi, nah waktu saya SMA itu, saya across the lake ke mainland, ke Sumatera Island, gitu. Tapi itu masih di area sekitar mungkin 1 jam lah naik transport dari Parapat itu, daerah, penyeberangan itu gitu, ke namanya Pematang Siantar. Jadi itu waktu itu saya sekolah di SMA RK Budi Mulia juga. Kebetulan, waktu itu orang tua saya masih support lah ya, untuk saya pergi ke situ dan, ya puji Tuhan itulah sekolah SMA yang tadi saya sebutkan dia itu, memberikan opportunity, dia membawa, eee, alumni-alumni atau alumnus-alumnus dari SMA tersebut untuk memberikan insight terhadap anak-anak yang ada di situ. Dan setelah saya lulus SMA, saya pergi pindah ke Bandung dan ambil SPMB di sana gitu ya, di Bandung dan saya diterima di, Geologi Unpad, begitu. Dan kemudian itu berarti saya pindah dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ya. Terus dari Pulau Jawa saya sempat ini ambisi saya sedikit lah ya. Saya pernah berdoa, saya masih ingat bilang sama Tuhan bahwa, "Tuhan, kalau saya sudah
kuliah di Pulau Jawa. Biarkanlah saya nanti bekerja di maksudnya luar Pulau Jawa, dan Tuhan kasih waktu itu ya itu di Pulau Halmahera itu di PT NHM tersebut gitu sebagai first job saya loh. Dan sekarang bisa sampai ke luar negeri malah. Iya, itu namanya makanya tinggalnya sekarang di Australia, di benua lain gitu loh. Iya. Emang benar-benar ini kalau sebenarnya kalau di look back itu sangat interesting memang. Benar-benar ini Saya minta perjalanan yang saya beda pulau, sekarang udah beda benua. udah beda benua ya, betul betul betul. Ya, seperti itu sih makanya. Berarti tadi kalau disebutin mungkin dari SMA-nya dulu, itu pulang pergi itu selama 1 jam. Tidak, jadi itu Sama ngekos juga? ya. Oh, Iya, ngekos. iya Oh, ngekos. Jadi memang dari ini kalau saya look back gitu ya, waktu saya mulai dari kecil sebenarnya kami sudah sangat mandiri. Kami berempat terutama ya, luar biasa. iya sudah sangat mandiri. Jadi SMP umur 12 tahun waktu itu kalau nggak salah, kita tuh sudah ada di asrama, dan di asrama zaman dahulu itu sangat berbeda mungkin dengan compare yang saat ini gitu. Jadi zaman dulu itu kita harus gotong royong gitu. Kita harus tapi itu saya yakin bahwa eee, berada di asrama tersebut membentuk saya secara pribadi saya gitu, bukan cuman secara mentally ya, tetapi secara keseluruhan gitu. Karena kita diberikan atau diajari untuk lebih disiplin gitu, dan juga responsible for yourself gitu di masih umur yang sangat muda. Ya mungkin anak saya sekarang kalau saya compare dengan anak saya yang saat ini SMP gitu ya, sangat kesulitan gitu. Memang menurut saya ya, kesulitan-kesulitan, challenges-challenges yang kita hadapi mungkin mulai dari kecil itu akan menentukan atau membantu mungkin ya, bisa membantu untuk membentuk kita secara individu gitu. Berarti tadi apa disebutkan sebelumnya pindah dulu ke Pulau Jawa gitu, baru mengikuti tes. Bahkan Iya. biasanya kita di SMA-nya sendiri gitu, di sananya baru tes, baru pindah ke pulau yang kita pengen berkuliah di sananya gitu. Tapi ini pindah dulu, itu ceritanya bagaimana itu? Iya, jadi waktu itu kebetulan kakak saya yang paling besar itu, abang saya itu, sudah berada di Pulau Jawa gitu, sudah ada di Bandung dulu. Jadi dia yang encourage orang tua saya untuk mengirimkan saya ke sana dulu dan ikut tes bimbel di sana saja gitu, daripada kita itu tes bimbel di eee, eh, tes bimbel ya, bimbingan belajar di sana aja daripada saya harus bimbel di daerah Sumatera gitu. Jadi waktu itu aim kita itu ada beberapa universitas yang kita coba, nggak cuman SPMB saja ya waktu itu ya, tetapi kayak saya coba beberapa juga yang jurusan-jurusan lain gitu. Mungkin yang lain juga pada melakukan hal yang sama gitu, dan kemudian juga seperti yang saya bilang tadi bahwa lingkungan pertemanan kita itu kan membentuk membentuk individu kita pada saat ini gitu ya. Jadi waktu itu memang saya itu surrounded dengan orang-orang yang memiliki ambisi yang sangat kuat gitu. Jadi Oh, di dalam lingkungan artian mereka, bimbelnya ya? iya, nggak cuman bimbel aja dari SMA itu gitu. Kebetulan Oh, kita itu agak ya bukan kompetitif dari sisi negatif ya, tapi mereka itu lebih gimana ya, kita pengen aim ke universitas-universitas yang terbaik gitu. Jadi saya kebetulan berada di lingkungan tersebut, dan saya juga terpicu gitu untuk ikut ikut juga. Jadi waktu itu dari grup kami itu kebetulan ada beberapa orang yang pergi ke Jawa dengan apa namanya itu, waktu itu saya naik bus itu sama ada teman saya waktu itu namanya, nggak perlu disebut namanya di sini, tapi ya mhm. seperti itulah memang sangat-sangat ini nih, sangat sangat, apa itu namanya itu, eee, ngeri-ngeri sedep lah. Dan waktu itu pilihan Ibu ke Universitas Pajajaran. Eee, Pajajaran ya, geologi, ya Pajajaran. itu sebelumnya Kakak, Abang pernah di sana juga kah atau
di beda universitas gitu? Universitas, iya. Abang saya nomor satu itu waktu itu S1-nya dia dari, aduh, yang sorry aku lupa nama universitasnya, ada di Cimahi itu. Hmm, Universitas apa ya? Kayaknya universitas. punya tentara deh. Aduh, kok jadi Oh ya, tapi universitasnya emang sudah di Bandung gitu. Jadi waktu sudah di Bandung waktu itu dia. timpang dengan abang di Bandung. Iya, iya. Jadi dia yang sediakan semua, dia yang provide informasi dan juga bantu saya untuk pilihkan ini gitu jurusan. Itu benar-benar saya dari dulu sampai sekarang itu emang benar-benar sangat berterima kasih terhadap ini dia ya, maksudnya encouragement dia. Aku rasa kalau misalkan tanpa dia, saya itu tidak akan berada di sini karena Eee, perlu ya, menurut saya juga buat yang lain-lain ini, mungkin ada anak SMA Kak yang akan mendengarkan podcast ini gitu ya, perlu kita untuk, expose diri kita terhadap atau misalkan minta masukan-masukan daripada orang lain yang mungkin lebih experience gitu. Karena, kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang akan kita, pilih gitu loh, perlu itu. Berarti saat itu emang yang apa, yang sangat berpengaruh di, masa Ibu masuk kuliah itu benar-benar dari abang gitu ya, yang ngedorong buat melanjutkan ke pendidikan Pertanyaan Malik itu, apakah Abang yang, menjadi inspirasi yang yang ter iya iya, dari ini gitu ya. Sebenarnya bukan dia yang inspirasi saya ya, tapi, apa, encouragement dia dan juga, dia bukan hanya, apa, provide, support ya, tetapi dia yang benar-benar melakukannya gitu loh. Jadi dia, apa, do juga gitu, bukan cuma talk aja gitu, dan tentunya, support dari orang tua lah gitu. Tanpa mereka itu, apa, tanpa kedua orang tua saya trust, apa, memberikan kepercayaan yang begitu, apa namanya itu, yang sepenuhnya kepada abang saya itu, ya saya tidak akan berada di sini gitu. Ya tapi insight dari abang saya itu sangat 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 berharga buat saya. Dan sangat menentukan, iya, hidup saya saat ini gitu. kalau apa, tadi kan sempat, Ibu sempat bilang, Ibu itu, bareng-bareng sekelas sama adik Ibu sendiri. Nah itu masih sampai kuliah itu masih bareng kah atau udah misah Bisa. misah? Iya, kebetulan waktu itu, saya dan adik saya itu berpisah pada saat saya SMA gitu ya. Jadi, saya tinggal di kampung atau di daerah Sumatera ya masih, terus dia sudah berada di Pulau Jawa ke Jogja. Waktu itu, apa namanya itu, dan akhirnya setelah dia sampai di Jogja itu, dia sampai kuliah pun di Jogja gitu, dan memang kita itu, agak terpisah selama sekitar berapa tahun lah itu ya, sampai kita tuh selesai benar-benar selesai kuliah. Dan kemudian setelah, akhir kuliah kalau nggak salah kita sempat akhirnya, tinggal bareng gitu ya, cuman beberapa beberapa tahun gitu, nggak sempat lama lah sebenarnya, cuman sebentar. Kemudian saya akhirnya kan, bekerja gitu ke Halmahera, dan setelah saya kerja ke Halmahera itu saya bolak-baliknya ke Samosir lagi gitu, bukan bukan ke mana-mana karena waktu itu saya nggak punya kos lagi setelah saya lulus kuliah itu, saya udah nggak pernah punya kos lagi gitu. Jadi saya bolak-baliknya itu point of hire saya itu kebetulan waktu itu di Samosir gitu. Bolak-baliknya itu yang benar-benar ke Samosir. Tapi saya sangat dekat dengan adik saya yang di bawah, persis di bawah saya yang sama-sama, tadi sekolah itu. Dan sekarang masih, memiliki jenjang karir yang sama berarti ya? Oh, dia tidak, kebetulan itu dia itu di accountant ya, dia ngambil, jurusan accountant di universitas, kalau nggak salah itu Atmajaya ya, terus habis itu dia ngambil, akreditasi di, UGM. Setelah itu, dia,
sempat berkarir di Jakarta dan kemudian setelah dia menikah dia pindah ke Medan dan saat ini dia tinggal di Medan dan berkeluarga di Medan gitu. Kalau pas masa perkuliahannya sendiri itu, struggle di jurusan teknik geologinya itu bagaimana? Struggle, Iya, challenge-nya di teknik geologi gitu, pelajarannya. iya mungkin Ah, secara general lah. secara general lah ya. Sebenarnya saya itu tidak, kalau masalah perkuliahan itu saya tidak, merasa struggle gitu ya, malah menurut saya itu agak sedikit casual kalau menurut saya, mungkin dibandingkan dengan, saya nggak tahu jurusan lain ya, tetapi kami itu agak sedikit casual gitu. Tapi kalau misalkan dibilang challenges yang saya hadapi pada saat Eee, perkulu perkuliahan itu tidak ada yang terlalu signifikan yang membuat saya agak sedikit ketinggalan atau keteteran gitu. Baik itu secara finansial maupun, secara, akademik ya gitu. Ya kalau misalkan mungkin secara ini juga maksudnya, walaupun kita itu, eee, minority gitu ya, secara gender gitu ya, tetapi kita waktu itu nggak salah ada hampir cuman berapa puluh orang gitu ya, yang tetap kuliah kebetulan di angkatan saya gitu ya. Tapi, teman-teman saya itu yang laki-laki itu pun gitu ya, eee, mereka itu sangat, respectful sih gitu. Jadi, Mmm, iya, jadi nggak terlalu yang maksudnya membeda-bedakan kita juga dan, akhirnya, apa itu, membuat kita menjadi, being special sebagai seorang wanita, bukan gitu. Jadi hampir sama aja sih gitu. Walaupun kayak kita kuliah lapangan seperti itu, ya kita tetap aja pergi jalan sama, bareng aja, tapi mereka, biasanya mereka tuh bantuin gitu, bantuin untuk kita misalkan tugas lapangan kah atau apa. Tapi overall menurut saya nggak terlalu yang, menurut saya signifikan dan saya sangat enjoy gitu, di apa, eee, sebagai geologis itu saya sangat enjoy karena banyak jalan-jalannya gitu. emang suka jalan-jalan gitu ya, nggak Iya, seperti, eee, i iya saya suka stereotip adventure. pada umumnya. Iya. Kalau, saat kuliah sendiri pernah ada pengalaman organisasi kah atau mungkin, berelasi dengan profesional lainnya atau hingga berkarir di apa, awalnya itu di Halmahera? Di Halmahera gitu ya. Kebetulan saya itu jujur saya tidak pernah, aktif dalam berorganisasi, nor saya interested untuk berorganisasi. Bukan saya itu, being negative about it, tetapi, memang waktu itu saya bukan tipikal yang, apa namanya itu, lebih ke arah, organisasi gitu, dan juga tidak proaktif gitu, waktu itu. Nah, kenapa saya tiba-tiba juga dapat pekerjaan di Halmahera itu memang itu networking itu sangat 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 penting gitu. Walaupun waktu itu saya tidak, berorganisasi, tetapi, saya juga aktif dalam artian tidak dalam keorganisasian tersebut ya, maksudnya sebagai pengurus atau apa kayak gitu ya. Tetapi saya ya silent reader lah gitu, ada info-info terkait, lowongan atau apapun saya, proaktif aja untuk apply-apply gitu dan waktu itu memang, saya itu apply bukan cuman ke Halmahera aja ya, tetapi banyak gitu, banyak perusahaan-perusahaan yang saya apply gitu untuk, mendapatkan pekerjaan dan kebetulan saja saya diterima sebagai first job saya di, Halmahera tersebut gitu. Dan, tadi mulai cari-cari sendiri networking juga sendiri ya, Bu, itu cara Ibu networking-nya itu bagaimana ya, Bu? Waktu itu kebetulan saja, ketemu sama kalau dibilang dari alma mater yang sama ya. Jadi, kebetulan ya dari alma mater yang sama dan kemudian saya, ngobrol dengan beliau begitu. Jadi langsung aja kayak private message gitu. Itu seberapa berpengaruh sih ke karir Ibu mengenai networking itu sendiri?
Kalau dibilang untuk itu pada saat pertama kali sepertinya, bukan itu yang menentukan ya, tetapi bisa menjadi suatu, wadah gitu atau jalan untuk kita bisa, get in touch dengan orang tersebut atau either end user kah atau apakah, tetapi bukan itu yang penentunya. Penentunya tentunya kita sendiri gitu ya, maksudnya, our skill set yang kita punya dan juga personality kita, gitu. Jadi walaupun kamu punya banyak network dari mana-mana gitu ya, tetapi kalau misalkan kita tidak fit dengan, end user expectation gitu ya, itu kayaknya tidak akan menjadi apa itu namanya itu, Harus menjadi dibekali kompetensi iya. juga. Iya, harus dibekali dengan kompetensi. Dan juga termasuk masalah networking, menurut saya itu memang sangat sangat sangat, bagus gitu ya, terutama untuk memberikan kita tuh kayak apa itu, opportunity atau jalan gitu. Jadi sedikit cerita lagi terkait itu nggak cuman untuk first job saya gitu ya. Untuk misalkan, masalah kayak, second job saya waktu itu kembali lagi ke mining industry gitu ya. Saya percaya bahwa, pada saat saya memiliki, apa, reference atau network yang begitu luas gitu dan, kebetulan tapi ini harus benar-benar network yang, genuine ya, maksudnya, harus benar-benar yang, real gitu, bukan cuma dibuat-buat saja gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita memiliki, apa itu namanya itu, network yang kuat dan mereka tahu kita tuh seperti apa, bukan inside and outside ya, maksudnya skill set kita seperti apa, personality kita seperti apa, itu akan membantu untuk, mengkonfirmasi bahwa kita ini memiliki, skill set yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi, contoh saja waktu itu pada saat saya, bekerja di PT NHM tersebut yang di Crash Mining itu, saya sempat dikirim ke sini, ke, Australia sebenarnya, untuk secondment. Aku nggak tahu apa Malik dan yang lain itu pernah dengar, terminologi tersebut. Itu, karena dia itu Newcrest itu sebenarnya adalah Australian company, sekarang sudah di-acquire sama Newmont ya. Mmm, Mereka itu memberikan kesempatan terhadap aset lain gitu untuk bekerja atau berkolaborasi dengan aset yang ada di negara lain. Dan kebetulan waktu itu ada di Australia dan saya diberikan kesempatan itu waktu itu, selama 9 bulan dan menurut saya itu menjadi suatu, apa itu namanya itu, case di mana saya itu, mengenal ada beberapa orang di situ yang akhirnya saya terekspos ya terhadap orang ini gitu ya. Mengenal ada beberapa orang yang menjadi key penentu saya diterima kemudian berapa tahun kemudian ya, dia 5 tahun kemudian di, perusahaan saya yang sebelumnya ini ada namanya BHP Nickel West walaupun waktu itu BHP ya, tapi asetnya nikel gitu, Nickel West gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebetulan orang yang menginterview saya ini, mmm, yang saya tidak tahu sebenarnya, ternyata mengerjakan proyek yang saya kerjakan yang dikirimkan oleh Newcrest itu, mmm. yang saya dikirimkan Newcrest itu ke WA ini gitu. Dia berada di proyek yang sama yang saya kerjakan juga gitu. Se-interviewernya, makanya saya diterima gara-gara itu juga gitu loh. But anyway, so talking about networking ya network sangat, ini penting ya, tetapi Iya. itu juga harus dibarengi dengan skill set yang kita miliki dan juga personality yang kita miliki. Dan, ini ya loh, jangan apa, itu jangan, selalu dipisahkan ya, itu harus datang as one package gitu. Oh, jadi cerita sebelum ke apa, mendaftar ke BHP Australia itu karena sebelumnya pernah istilahnya pernah pertukaran, tenaga kerja kah atau istilahnya? Itu dikirimkan lah, iya. Bukan Oh, pertukaran, kalau pertukaran kan berarti mereka dikirim, baik baik. ke NHM bukan enggak. Ada opportunity Jadi kita untuk ya bisa bekerja di aset lain gitu. mmm, Iya, menerima selama beberapa bulan gitu. Waktu itu saya ngambilnya yang 9 bulan, kita bisa bisa pilih mau berapa bulan gitu.
Untuk, struggle-nya Ibu sendiri nih, selama di mungkin dari awal di, PTN NHM PTNHM itu, bagaimana Ibu? Mungkin boleh diceritakan dari awal sebelum menikah saat itu dan setelah menikah dan menjadi ibu. Ibu ya. Kalau struggle waktu saya single itu sepertinya tidak ada beban yang terlalu ini ya, maksudnya terlalu, berarti gitu ya, karena, malah saya sangat enjoy gitu pada saat saya single karena setiap libur waktu itu kan, roster saya itu 4 minggu, on, 4 minggu kerja, terus 2 minggu libur. Jadi setiap 2 minggu itu saya itu bebas kemana saja gitu ya, bisa traveling, sekitar Indonesia kah gitu kan atau kemana gitu ya. Jadi, untuk struggle-nya itu tentunya hanya terkait, masalah bekerja di site selama 4 minggu continuously, hanya itu aja. Jadi itu dan pekerjaan saya itu sekitar, selama 12 jam. Ya, tetapi selain itu karena saya masih muda dan saya masih, apa namanya itu, single, saya itu nggak memiliki, tanggung jawab yang, saat ini kalau dibandingkan dengan saya punya 2 anak gitu ya, itu, saya ada tanggung jawab lain selain saya hanya memikirkan diri saya dan juga pekerjaan saya gitu. Jadi, itu 2 hal yang sangat distinktif kalau kalau, ditanyakan terkait struggle gitu saat ini dan juga kemarin itu. Nah, tapi setelah saya pun menikah waktu itu, saya, dan mengandung anak saya yang pertama sampai dia berumur 8 bulan waktu itu, saya masih fly in fly out gitu. Masih terbang-terbang ke apa, bolak-balik dari, Jakarta waktu itu kita akhirnya, apa, tinggal di Jakarta, decided untuk tinggal di Jakarta, masih fly in fly out ke Halmahera gitu, sampai umur 8 bulan waktu itu gitu. Karena waktu itu saya, berpikir bahwa, pada titik itu ya, pada titik itu, pada saat saya sudah, mengandung gitu ya, saya masih berpikir bahwa saya ingin, terus apa itu, mengejar karir saya gitu. Karena pada saat itu karir saya sudah berada di waktu itu untuk saya ya, waktu itu loh, pemikiran saya sudah berada di comfort zone gitu loh. Jadi, saya itu agak sedikit hesitate untuk let go saya punya, karir waktu itu. Walaupun memang, finansial bukan suatu isu buat kami waktu itu gitu loh. Nah, tetapi saya bersyukur bahwa dukungan dari suami pada waktu itu sangat besar, dia memberikan saya, apa, opsi apapun yang saya inginkan, dia dia support saya gitu. Jadinya, saya itu untuk bekerja juga it's okay, terus habis itu untuk, decided untuk, look after anak-anak juga dia oke aja gitu loh. Nah, tetapi setelah, mmm, waktu itu kita dikasih maternity leave itu sekitar, 1 bulan ya, sorry 3 bulan plus saya ambil unpaid leave selama 1 tahun dan kebetulan, manajer saya waktu itu begitu support sama saya juga dan dia berikan flexibility itu gitu untuk memilih apakah saya akan kembali lagi ke workforce gitu. Nah, kemudian setelah saya pertimbangkan, apa namanya itu, plus and minus-nya, saya decided untuk hiatus itu tadi yang saya bilang selama 5 tahun, dan puji Tuhan saya dikasih lagi anak kedua dan kemudian itulah saya, look after mereka sampai mereka itu ready untuk school. Disitulah saya kemudian, eee, berusaha untuk mengejar karir saya kembali, di mana saya harus, berada dari start dari titik, apa namanya itu, yang sangat, apa ya namanya, bukan bukan sangat rendah ya, tapi maksudnya kalau dibandingkan dengan posisi saya dulu di, Newcrest itu, ya memang, di Enheim itu memang, saya itu memang, mmm, ini gitu, start dari awal aja gitu. Berarti Tapi sorry, iya, saya mau highlight lagi bahwa, mmm, saya itu nggak percaya bahwa saya apa itu namanya itu, start dari titik nol. Saya selalu start dari
apa namanya itu, with full of experience gitu. I never start from scratch, gitu. Itu, 5 tahun di NHM, lalu, sempat hiatus 5 tahun dan itu masih posisinya masih di Indonesia. Iya, di NHM itu 7 tahun ya, sekitar 7 tahun dan hiatus itu 2000 sorry, 2006 saya iya, 2006 saya start, keluar 2013 sekitar 7 tahun ya, dan hiatus itu 5 tahun ya. Nah, dari perjalanan hiatusnya itu dan memulai meniti karir kembalinya itu ceritanya bagaimana? Nah Nah, setelah saya hiatus itu sebenarnya saya tuh berada di Indo ya selama 4 tahun, kemudian kami balik ke Australia. Nah, sebenarnya kami balik ke Australia itu tadi, balik cerita lagi ke yang awal itu, rencananya itu bukan untuk living for good gitu. Tapi kita itu pengen, memberikan opportunity gitu ke anak-anak saya itu, untuk mendapatkan, inilah gitu, apa itu namanya itu, sekolah yang, terbaik gitu loh. Karena di sini kan opsinya mungkin lebih banyak gitu loh. Nah, kemudian setelah kita tinggal di sini selama 1 tahun, saya never look back gitu. Saya nggak apa namanya itu, nggak pengen lagi balik ke Indonesia. Akhirnya, kita decided untuk pindah ke mining town tersebut yang tadi saya bilang itu di remote area dan, kenapa kita harus melakukan itu, supaya, kalau kita berada di mining town, opportunity-nya itu akan lebih besar untuk saya kembali lagi ke pertambangan, seperti itu. Jadi, waktu saya kembali ke Australia itu, saya tidak ingin, bekerja tidak sesuai dengan background saya. Memang saya waktu itu Mhm. pengennya itu ingin, bekerja, sesuai dengan background saya gitu. Karena pekerjaan buat saya itu bukan hanya terkait menghasilkan uang, tetapi terkait, terhadap kecintaan kita terhadap pekerjaan tersebut, seperti itu. Kenapa memilih kembali ke Ke pertambangan. iya, memilih kembali ke karir pertambangan dari hiatus 5 tahun itu? Iya, karena saya sangat cinta terhadap geologi di mana saya ingin dikenal sebagai, apa itu namanya, wanita yang tetap stay di teknikal gitu. Jadi Mmm, saya memang aim-nya itu seperti itu gitu, saya ingin, known as a technical person gitu. dan, syukurnya, suami juga mengizinkan gitu ya, Bu, dan, men-support, Iya. passion gitu untuk kembali berkarir di bidang pertambangan. Iya, betul. Jadi memang ini salah satu juga menurut saya ya, key untuk saya bisa berada saat ini di sini adalah support dari, partner saya gitu, suami saya gitu. Karena kalau misalkan, suami atau partner kita tidak bisa, support kita gitu ya, itu akan sangat sulit gitu untuk kita, terutama untuk sebagai, apa namanya itu, sebagai, wanita yang sudah berkeluarga seperti itu. Kalau tidak ada support dari suami itu akan sangat sulit gitu. Kalau itu kan sudah masuk ke bidang pertambangan lagi tuh, sedangkan Ibu posisinya juga memiliki 2 anak dan juga berprofesi, memiliki, kehidupan lain yaitu sebagai istri, di keluarga. Nah, cara Ibu untuk memanajemen 2 profesi tersebut itu bagaimana? Selain Iya, sebagai senior geologis tadi, gitu. iya. Dulu ya, di awal-awal pertama itu, kembali lagi ke, apa namanya itu, ke workforce itu memang saya struggle. Tapi saya acknowledge bahwa itu saya struggle gitu loh. Dan saya tidak pernah give up. Saya, selalu berusaha untuk, melihat bahwa setiap challenge yang saya hadapi itu, apa namanya itu, saya bisa overcome gitu loh. Jadi memang, waktu itu kebetulan pada saat saya kembali ke, apa, workforce itu, saya itu
sama-sama memiliki roster yang sama dengan suami saya gitu. 7 hari, on dan 7 hari off gitu. Nah, memang apalagi di Australia itu akan sangat challenges kalau misalkan kita itu tidak memiliki support yang lain untuk membantu kita untuk look after anak-anak. Terutama pada saat kita memiliki sistem roster yang dia bilang misalkan yang tadi saya bilang itu 7 on, 7 off gitu ya, 7 hari on, 7 hari off gitu ya. Selama 7 hari itu berturut-turut kita harus bekerja 12 jam. 12 jam itu belum atau exclude kita punya travel time. Artinya at least 15 minutes before jam 6 contoh ya, kita tuh Hmm. harus sudah ada maksudnya ada traveling time gitu ya. Artinya sebelum itu kita tuh harus sudah siap-siap dan segala macam. Nah, kebetulan saja waktu itu saya, apa namanya itu, saya tahu bahwa saya harus sacrifice sesuatu untuk menuju ke sesuatu tujuan saya. Artinya saya itu, eee, sacrifice dalam artian mungkin, ini ya, kayak dalam artian kayak financially jadi financially. Jadi saya itu, harus hire seseorang atau nanny bahasanya untuk look after kedua anak saya ini. Kedua anak saya ini kebetulan sekolah di local school gitu ya, di local school di mana, jaraknya itu nggak terlalu jauh, itu walking distance mungkin 200 meter dari rumah. Tetapi during the morning time, jadi saya harus get up like about 5 a.m., jadi orang tersebut, si neni tersebut harus sudah datang ke rumah saya untuk look after anak-anak saya, karena mereka masih tidur kan. Kita di sini nggak boleh ninggalin anak-anak gitu loh sendirian. Jadi otherwise kita harus akan di-report gitu. Nah, harus ada adult supervision di situ. Jadi saya hire itu. Kebetulan eee, si nanny tersebut, membutuhkan, ini kayak win-win solution lah gitu ya. Jadi akhirnya dia itu juga yang bantuin kita untuk hal-hal yang lain juga, kayak misalkan cooking, cleaning, dan segala macam gitu. Jadi, selama itu saya lakukan selama hampir, 8 bulan kalau nggak salah, dan kemudian saya minta tolong kedua orang tua saya untuk membantu saya. Jadi waktu itu mama saya yang tidak punya background edukasi apapun, yang datang dari Indonesia selama 3 tahun untuk support saya bolak-balik dari, Australia, Indonesia selama 3 tahun. Dia bolak-balik sendirian, gitu, Buat untuk bantu support juga. saya. Iya, untuk bantu saya, gitu. Jadi memang, andil dari orang tua saya atau orang-orang sekitar saya itu, sangat besar untuk eee, keberhasilan saya sampai saat ini. Jadi dan, don't get me wrong, begitu banyaknya mungkin, hal-hal yang saya dengar dari, teman saya bahkan ya, teman, lingkungan, keluarga yang, menganggap saya itu, yang negatif gitu ya, atau ngoyo atau seperti apa ya, tapi saya selalu menepiskan itu, put that aside gitu ya, karena, apa namanya itu, if you know what your goal, you gotta go for it gitu. Kita harus, go for it gitu. Buat Asalkan kita sorry? ya, boleh dilanjut dulu. Iya, asalkan kita tidak menyakiti orang lain atau juga ini ya, melukai orang lain. Itu aja sih saya punya prinsip. Jadi, ya seperti itulah gitu. Dan saya sangat bersyukur punya orang tua yang begitu suportif terhadap saya gitu. Sebenarnya banyak beberapa, cerita sedikit, apa itu namanya itu, sedikit sedih behind this, but then maybe we can talk about it, after this. Tapi ya itulah. Kalau dari keluarga sendiri itu pernah ada yang mengkritik kah? Kan soalnya udah sambil, punya 2 anak gitu, tapi sambil berkarir gitu. Bagaimana Ke pendapat? Ya, kebetulan keluarga saya immediate family, we talk about, immediate family ya, immediate family itu suami, terus habis itu kedua orang tua,
sanak saudara saya dalam artian abang saya dua-duanya, adik saya dua-duanya itu sangat suportif. Mereka yang selalu support saya gitu. Karena apa? Kebetulan nih ya, terutama kedua orang tua saya bilang aja, kedua orang tua saya kenapa mereka sangat suportif? Satu, mereka sangat bangga melihat anaknya bisa berkarir di dunia, pertambangan di Australia ini. Itu mereka sangat suportif, itu aja. Mereka sangat bangga, itu suatu kebanggaan yang begitu luar biasa buat mereka gitu. Pencapaian yang begitu luar biasa gitu ya. Nah, kedua dan akhirnya mereka itu sacrifice, mereka punya, comfort zone gitu ya, di kampung gitu ya, datang ke sini untuk bantu kita, untuk jaga anak cucu-cucunya gitu. Dan kebetulan karena kita itu kerjanya hanya 7 hari, 7 hari, on, 7 hari off, jadi kita punya quality time selama 7 hari off gitu ya, bersama anak-anak kita gitu loh. Jadi itu sesuatu yang bisa kita manage balance gitu ya. Tetapi kalau misalkan, apa namanya itu, mungkin kalau misalkan tidak ada mereka itu, mungkin saya akan sangat-sangat struggle mungkin ya, seperti itu, gitu. Nah, tetapi kalau dibilang, outside of our, immediate family, ya banyak banyak kritik gitu karena, kita bukan financially struggle gitu ya. Suami saya kebetulan dia bekerja di pertambangan juga, di bidang pertambangan juga. Jadi, secara finansial sih kita tidak tidak struggle gitu. Tapi it's not all about the money gitu ya, tetapi, apa yang bisa saya lakukan untuk, eee, saya mem-boost saya punya, apa ya, namanya itu kayak, pemikiran gitu. Saya juga ingin, apa namanya itu, bisa contribute gitu loh, contribute, terhadap, eee, apa, eee, my surroundings gitu loh. Sebenarnya apa sih, goals-goals atau mungkin tujuan akhir Ibu, dalam berkarir, di bidang pertambangan ini? Mungkin ada tujuan akhir yang lain, mungkin boleh diceritakan gitu? Iya. Kalau dibilang tujuan akhir itu saya tidak punya tujuan akhir ya, karena menurut saya pada saat saya berada di suatu, puncak gitu ya, itu adalah merupakan, starting point buat saya untuk, berangkat lagi ke puncak lain gitu ya. Mungkin orang berpikir, "You are so too ambisius gitu dengan kamu punya kehidupan," gitu ya, tetapi buat saya itu that's me gitu loh ya. Kalau orang lain tidak setuju dengan itu, I respect their opinion about how do they see things gitu. Tetapi buat saya itu memang mungkin saya terkesan, sangat ambisius itu karena saya itu tahu apa yang ingin saya lakukan gitu. Bukan berarti saya tidak satisfied dengan apa yang saya sudah capai gitu ya, tetapi saya ingin, melihat sejauh mana saya bisa pergi gitu. Contoh nih ya, saya itu biasanya set goal saya itu biasanya, 5 year gitu ya. Saya punya namanya itu 5 year plan gitu. Jadi, for the next 5 year atau misalkan sebenarnya itu sudah saya goal-kan sekitar, 3 mungkin 3 tahun lalu gitu ya. Sejak saya berada kembali di workforce yang saya bilang itu yang saya starting from, the bottom itu saya set goal saya itu menjadi ada namanya resource geology. Saya nggak tahu apa, kalian familiar dengan itu gitu ya. Nah, untuk mencapai goal itu ya, saya itu harus melalui beberapa tahapan gitu. Jadi saya working on it, saya making step gitu ya. Saya bikin step 1, 2, 3, what I'm going to do in order to get into that, position gitu ya. Akhirnya saya bikin beberapa step untuk saya capai ke tempat tersebut gitu. Nah, setelah saya capai di situ, saya harus stay for a little bit longer supaya saya itu, misalkan bisa become a competent person. Mungkin itu another goal gitu, another set of goal gitu. Tapi ini, bukan, apa itu namanya itu, meng-constrain saya untuk tidak melihat opportunity yang lain gitu. Jadi misalkan on the way to get into that, position, kemungkinan besar saya itu tertarik untuk menjadi misalkan lebih, tertarik terhadap kayak misalkan, manajemen level, dan in order to get that saya harus misalkan
equip myself ya dengan atau filling the gaps that I have at the moment untuk supaya bisa saya ready untuk that next step gitu. Jadi nggak ada kayak definite goal itu nggak ada, tapi ada juga sebenarnya impian saya kemungkinan ya, ini kemungkinan. Saya ingin contribute back to the country gitu. Apa yang bisa saya berikan terhadap Indonesia gitu. Jadi saya pengen juga itu suatu saat itu mungkin suatu saat gitu ya. Saya bisa contribute back to the country gitu. Apa yang bisa saya bisa berikan kembali ke Indonesia gitu. Mungkin bukan suatu saat sih sebenarnya on the way along the way saya juga sudah memberikan ada beberapa inilah ya kayak misalkan training kah atau free training kah waktu itu gitu ada beberapa juga yang saya ini gitu saya perbuat buat anak-anak muda di Indonesia seperti itu. Oh, jadi sebelumnya emang sudah mengadakan training itu melalui platform apa ya? Boleh tahu? Ada waktu itu saya sempat bekerja di software company gitu. Mmm, udah mulai masuk ke sesi akhir mungkin, boleh, apa, diceritakan atau ada pesan buat, anak-anak muda di Indonesia atau khususnya perempuan di Indonesia yang bergelut atau berusaha untuk berkarir di pertambangan? Atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Sebenarnya bukan khusus untuk perempuan-perempuan ya, tapi juga, terutama mungkin, anak-anak muda lah ya. Walaupun misalkan kalian itu menghadapi challenge dari berbagai, hal apapun mungkin ya, ya tetap tetap aja be positif dan juga jangan lupa, itu apa, buatkan plan untuk, ke depannya maunya seperti apa gitu, ya supaya kita itu tahu apa yang akan kita butuhkan in order to get into that position seperti yang saya bilang itu apakah kita perlu upskilling kita punya soft skill hard skill atau apapun itu gitu ya supaya kita bisa mendapatkan posisi tersebut gitu. Saya juga tidak hanya ingin mengencourage orang anak-anak muda untuk bekerja abroad atau misalkan apa itu namanya itu goalnya itu harus oh iya kalian harus bekerja abroad. It doesn't have you don't have to be like that gitu. Tetapi bekerja di Indonesia pun menurut saya sudah sangat baik ya menurut saya gitu ya. Dan waktu itu saya berpikir ya waktu pada saat saya bekerja di NHM aja dulu ya kita bilang bahwa saya itu sudah berada di comfort zone saya gitu. Jadi saya juga senang dengan pencapaian saya pada saat itu gitu loh. Tapi memang sangat berbeda pada saat kita tuh sudah working abroad gitu. Like, ternyata you see so many different things gitu. Terus habis itu kita terekspos ke banyak hal gitu. Memang itu menjadi suatu experience yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau misalkan ini pemisalan saja ada anak-anak muda di luar sana ingin benar-benar misalkan, oh iya saya ingin berkarir di apa namanya itu di luar negeri atau bagaimanapun itu ya, ya memang benar itu satu harus the upskill kita punya. The most important thing adalah communication skill, ya kan? Semuanya udah tahu itu. Communication skill, terus habis itu networking itu sangat perlu. Terus habis itu kayaknya sih emang dua itu yang paling penting ya. Communication skill jangan lupa, terus habis itu networking gitu. Ya itu tadi, ceritanya emang cukup sangat menginspirasi ya dari kampung kecil di, Ambaritan Iya, Ambarita. Ambaritan hingga, sekarang menjadi modeling geologis di BHP, Adelaide, Australia. Ya cukup menarik ya karena, kita nggak menyangka banget dari keluarga yang latar belakangnya petani dan sekarang, sukses menjadi, geologis, di luar negeri. Eee,
yang bisa kita dapatkan dari podcast tadi kemudian itu bahwa kita harus selalu keluar dari zona nyaman kita tentunya sesuai passion kita dan dan tentunya juga dibarengi dengan support dari berbagai pihak dari keluarga dan juga eh, pihak lingkungan mulai dari lingkungan pendidikannya itu sendiri. Itu tadi Iya, betul. menarik sih. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Jelita buat perbincangan kita di OKT episode 6 ini. Semoga ke depannya podcast ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Indonesia untuk terus berkarya atau terus naik ke tingkatan level selanjutnya. Iya. Terima kasih ya teman-teman dari IMSN sudah memberikan opportunity terhadap saya. Akhir kata ini ya sedikit quote yang saya kutip sebenarnya itu unknown ya, tapi menurut saya itu sangat sangat powerful gitu. Strength is refusing to surrender when every fiber of your being screams to quit gitu. Jadi you never quit. Kalau kita itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang memiliki atau encounter any issues atau problems gitu atau challenges, baik itu secara seperti yang saya bilang tadi, mungkin baik itu dari keluarga, kurang financially atau apapun itu gitu ya, tetap aja never quit gitu. Jadi tetap aja berjuang apapun yang bisa dilakukan untuk mencapai goal-goal yang ingin kalian capai seperti itu. Dan ya, surround yourself with the right people, then you will be there. Ya, ya terima kasih kembali Bu. Terima kasih banyak atas pesan-pesannya juga itu semoga menjadi dorongan buat kita semua. Oke baik, mungkin sampai di sini sesi podcast kita. Uh, Sampai ketemu di podcast OKT episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.